Saran saya ya Anda harus jadi orang yang tegar, yang kuat, yang bijaksana. Maklumlah kalau punya orang tua begitu. Mungkin orang tua dulu juga sering dibanding-bandingin sama neneknya. Bagaimana tanggapan Bante tentang orang tua yang suka membanding-bandingkan? Misalnya anaknya ada yang pintar, nggak punya yang cuma pintar, jadi cuma saya. Oke, ya. Oke. Terima kasih Yusita. Oke, Yusita. Terima kasih pertanyaannya ini ya. Intinya kuncinya ya kita harus bijaksana lah ya. Intinya begitu. Pertama begini. Saya pribadi kalau mengalami itu, saya juga dulu kecil mengalami. Ya. Orang tua suka banding-bandingin, memang jengkel, nggak enak gitu. Tapi sudah gede baru sadar, baru ngerti. Sebetulnya orang tua itu kepingin ngomong kamu itu jadi anak yang bagus, yang pintar, yang ini, yang itu gitu. Hanya bahasanya dengan membandingkan itu membuat kita jadi beban ya. Jadi kadang orang tua itu tidak punya kecerdasan bagaimana mengungkapkan isi hatinya, maksudnya baik, caranya nggak benar gitu. Nah ini kadang kesulitan orang tua begitu. Nah intinya tetap kalau kita mau bantah ya nggak merubah keadaan, ya kan? Sekarang yang kita ingin pahami adalah ya cukup tahu saja lah. Rata-rata orang tua suka begitu. Tapi biasanya nanti kalau orang tua ini kumpulannya sama ibu-ibu yang bijaksana, dia akan dapat nasihat. Kamu nggak boleh begitulah. Anak kan beda-beda. Jangankan anak tetangga, anak sendiri dua juga beda. Jangan bandingin sama tetangga lah. Ya dia pinter, anaknya jenderal. Dia juga bijaksana lah. Kamu bukan jenderal, nggak bijaksana. Anak kamu suruh pinter, suruh itu ya nggak bisa. Ya. Nah nanti biasanya kalau pengalaman saya memang butuh waktu ya, setelah saya sudah gede, kemudian orang tua ngeliat perubahan kita, dengan sendirinya ketika tunjukin kualitas yang bagus, orang tua akan puji juga gitu. Saya waktu kecil walaupun gak disuruh, saya senang berlomba ya. Saya waktu kecil, waktu SD, saya juara menulis. Wah, kalau nulis cepet-cepetan saya pinter. Kalau Agustusan rajin ikut lomba, saya menang. Dapat hadiah di rumah, dipuji-puji, seneng. Waktu gini, jadi waktu saya kecil ya, ini sedikit saya mendingan cerita saya daripada cerita orang lain ya. Tetangga saya, yaitu sepupu saya, itu kalau malam, kalau belajar dia bacanya kenceng-kenceng. Zaman dulu nggak kayak zaman sekarang ya, ini cerita masa lalu tahun 70 ya. Kalau baca itu kenceng-kenceng supaya tetangganya dengar. Ini Budi, ini Ibu Budi, kenceng banget gitu. Ibu saya bilang tuh kayak dia tuh rajin tiap malam belajar. Saya kan kalau baca dalam hati, nggak pernah kedengeran. Ini Ibu Budi dalam hati, semua PR semua saya kerjain. Belajar besok apa saya kerjain. Tapi saya nggak pernah teriak-teriak. Ibu saya mengira anak yang rajin belajar itu kayak tetangga itu. Kayak sepupu saya gitu. Memang waktu mendapat respon atau reaksi yang nggak bagus, yang nggak enak ya. Dibanding-bandingin. Aku sudah belajar, dikira nggak belajar karena diem saja. Tapi begitu dari sekolah kita lomba menang, baru orang tua tahu, oh ternyata anak saya belajar gitu. Ternyata anak saya yang pinter, dia yang bodoh kan gitu. Kadang butuh bukti gitu. Ya, juga saya waktu SMP saya sering ikuti lomba ya. Saya pernah juara nyanyi, ya, walaupun suara saya biasa-biasa saja. Kalau Anda sering ikut aktivitas, Anda tahu bahwa di dalam aktivitas kita, kalau Anda aktif itu mendatangkan berkah. Di Lala waktu itu lomba nyanyi saya juara 1, pesertanya 3. Yang satu suaranya fals, yang satu nyanyi setengah turun panggung. Nah, saya yang nyanyinya lancar juara 1. Tapi itulah membuat saya termotivasi untuk aktif. Jadi orang nggak boleh pasif, jangan takut kalah, pokoknya tampil gitu. Karena kadang berkah itu menyertai orang-orang baik
ya, bukan orang yang diam-diam tidak jelas gitu. Nah, saya sih ingin menyarankan, pertama harap maklum kalau ada orang tua begitu, karena mereka kadang kebijaksananya belum sampai. Mudah-mudahan kalau ada orang tua yang seperti itu ketemu orang tua lain yang bisa menyadarkan. Tapi Anda cukup buktikan, ya. Kalau Anda dibandingkan, kok kamu gendut, ya misalnya nggak kayak si Anu, kayak Jesslyn bilang, cantik nggak selalu kurus kok. Zaman dulu tahun 70-an, bintang film India rata-rata wanita yang dibilang cantik itu gemuk-gemuk, tapi lincah. Zaman sekarang baru cantik itu kurus. Maka bintang film India sekarang kurus-kurus. Anda lihat deh, cek tuh bintang film India yang wanita ya, tahun 70-an pasti gemuk-gemuk. Orang bilang kayak gitar Spanyol. Nah, itu zaman dulu ada istilah begitu. Ya. Sekarang kalau bintang film India gemuk-gemuk nggak laku, karena yang dicari yang kurus. Dan ini nilai-nilai seperti ini selalu berubah, nggak kekal. Jadi saran saya, ya Anda harus jadi orang yang tegar, yang kuat, yang bijaksana. Maklumlah kalau punya orang tua begitu. Mungkin orang tua dulu juga sering dibanding-bandingin sama neneknya. Mungkin neneknya dulu bilang, kamu nih gimana sih? Tuh kayak si Anu, rajin tuh, pinter masak lah. Kamu kan passionnya nggak masak. Ya, Anda kan calon presiden, udah biasa orator, ya kan? Suruh masak ya bisa gosong. Ya, mungkin mamahnya dulu ngalami sering digituin, sering dibanding-bandingin, jadi sekarang ke anak juga gitu. Nah, ada kalanya begitu. Ya maklum saja lah ya. Pokoknya jangan berkecil hati, jangan patah semangat, jangan negative thinking, cukup buktikan pada dunia bahwa kamu adalah permata, ya kan? Seperti Putri Aryani. Mungkin dia nggak bisa melihat orang, tapi orang melihat dia. Gitu ya, tepuk tangan untuk saya. Terima kasih.